Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Pancasila Manajemen D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tanggapan analisis solusi terkait film yang berjudul Petani Anak Muda dan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elina Viana dengan NPM 5200211223. Yang pertama, menceritakan isi film secara singkat. Di dalam film dokumenter yang berjudul Petani, Anak Muda, dan Pancasila ini, yang mana subjek utamanya adalah Pak Ngatenu, yang sudah 30 tahun menjadi seorang petani. Film ini menceritakan tentang seorang petani yang tidak memikirkan apa-apa, sama halnya dengan Pak Ngatenu. Keinginan Pak Ngatenu dalam bertani hanya ingin semua tanaman yang ia tanam berhasil panen. Dan jika mengalami kegagalan panen, ia tidak putus asa dan tetap mencoba untuk menanam kembali dengan harapan panen berikutnya akan berhasil. Dalam artian, mindset yang dimiliki Pak Ngatenu adalah bermodal yakin akan keberhasilan. Jika tidak pada panen sekarang, maka akan berhasil pada panen berikutnya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Vera Intan Nuraini. Baik, perkenalkan nama saya Vera Intan Nuraini, NIM 5200211224. Bapak Ngatenu sangat senang jika mendapatkan panen besar. Itulah rasa senang yang dirasakan oleh seorang petani. Jika panen berhasil, biasanya Pak Ngatenu menjual sebagian gabah yang dipanen, sedangkan sebagian lagi disimpan untuk menanam selanjutnya. Alasan ini Bapak Ngatenu suka menjadi petani, karena menjadi seorang petani merupakan bagian pokok dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Denny Irawan. Baik, perkenalkan nama saya Denny Irawan, NPM 5200211225. Untuk soal yang kedua yaitu mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang pertama, sila pertama. Pak Ngatenu memiliki keyakinan dan akan keberhasilan panennya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan usaha beliau dalam bertani. Selanjutnya ada sila ketiga. Sejak awal menanam benih hingga saat panen membutuhkan banyak orang. Oleh karena itu, pemilik lahan mengajak petani bergotong royong dalam menggarap lahan sawah mereka. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sudanang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sudaneng Saryanika dengan NPM 5200211226. Selanjutnya pada sila keempat, dengan hasil panen padi, Pak Ngatenu dapat memenuhi kebutuhan pokok sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mengekspor hasil panen padi tersebut. Kemudian sila kelima, pertanian adalah suatu kegiatan sebagai mata pencarian atau pendapatan Pak Ngatenu dan masyarakat lainnya. Dengan bertani dapat menghidupi masyarakat dan sebagai kehidupan bangsa yang berdiri sendiri sebagai realitas kehidupan pertanian harus mempunyai kemauan dan kemampuan berpikir dan kehendak dalam ranah perjuangan hidup. Dengan berlandaskan Pancasila, ketimbang nilai-nilai lain yang selalu berusaha mengekspor alam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Ferdinand. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ferdinand Billy Octavian, NPM 5200211228. Untuk nomor 3, analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Menurut kelompok kami, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia sudah cukup baik. Pemerintah mengadakan sosialisasi dan program-program mengenai bertani yang baik. Dalam hal ini, membahas mengenai jadwal tanam, memberikan bantuan atau subsidi biaya garap seperti pupuk, benih, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Cahyawati. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nur Cahyawati, NIM 5200211229. Saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 3. Kami mengambil contoh di daerah Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Bojong, Desa Genjahan. Penduduk di Desa Genjahan mayoritas bekerja sebagai petani, di mana para petani tersebut setiap beberapa bulan sekali mengadakan pertemuan rutin untuk membahas segala kegiatan dan keperluan dalam bertani. Demi kemajuan dan kemakmuran petani di Desa Genjahan, pemerintah di desa tersebut menyokong para petani dengan memberi bantuan intensif berupa peralatan seperti traktor, tangki semprot padi, benih, pupuk, dan sebagainya.
Selanjutnya akan dipresentasikan Saudari Elin. Kemudian yang selanjutnya adalah soal nomor 4, memberikan analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Masa depan pertanian Indonesia terancam dengan semakin berkurangnya lahan pertanian dan minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian pangan. Lahan pertanian yang semakin lama semakin habis disebabkan peningkatan jumlah populasi manusia di Indonesia. Banyak dari mereka yang memiliki lahan pertanian dibangun untuk perumahan atau sebagai tempat usaha. Kita tidak bisa mengatur akan hal itu karena hak kepemilikan lahan ada pada diri masing-masing masyarakat. Dengan pembangunan perumahan dan tempat usaha mengakibatkan makin lama makin habis lahan pertaniannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Vera. Baik, selanjutnya, solusi yang dapat kita lakukan mengenai lahan pertanian yang semakin lama semakin habis adalah hidroponik jadi salah satu solusi yang bisa diambil untuk masalah semakin menyempitnya luas lahan pertanian. Hidroponik merupakan salah satu langkah yang bisa diambil untuk bercocok tanam dengan lahan yang terbatas. Metode ini sudah banyak diterapkan oleh masyarakat dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan. Selain itu, hidroponik juga merupakan dari modernisasi dalam bidang pertanian. Metode ini sangat cocok diterapkan di area perkotaan yang luas pekarangan rumah sangat sempit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Denny Irawan. Baik, untuk selanjutnya, anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian membuat berkurangnya tenaga produktif yang mengurus pertanian. Lulusan bidang sarjana pertanian saja mereka enggan menjadi petani. Hanya 1% lulusan sarjana yang mau menjadi petani karena menurut mereka profesi ini dianggap tidak menjanjikan. Sektor pertanian terkesan kumuh, tidak sekeren bekerja di kantoran, belum lagi tingkat kesejahteraan yang rendah. Namun kondisi itu seharusnya bisa menjadi tantangan bagi para lulusan sarjana pertanian. Menjadi seorang petani perlu mental yang kuat karena sama seperti pengusaha. Beda halnya dengan pekerja menjadi karyawan. Banyak resiko yang akan terjadi seperti gagal panen dan masalah lainnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ferdinand. Baik, selanjutnya pembangunan desa akan bergantung pada tenaga produktif, sehingga ketika tak ada lagi generasi muda yang mau mengerjakan lahan, maka kebutuhan pangan pasti akan disuplai dari luar. Dengan semakin banyak orang yang meninggalkan desa, maka kebutuhan pangan mereka akan diimpor dari luar. Apalagi jika lahan tersebut diubah menjadi lahan perkebunan untuk keperluan ekspor, seperti kebun sawit dan lain-lain. Desa yang dulunya eksportir pangan akan berubah menjadi importir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sudanang Seri Andika. Baik, terima kasih. Selanjutnya, solusi yang dapat kita lakukan mengenai anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian adalah dengan mendorong kembali gairah generasi muda untuk bertani dilakukan berbagai upaya literasi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Regenerasi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu membangun kesadaran bersama, perlu adanya gerakan nasional, tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah, gerakan melibatkan banyak sektor, dan memperhatikan kesejahteraan petani. Generasi muda adalah kunci dari pertanian, dan pertanian modern seperti digital farming adalah solusi untuk menarik generasi muda agar mau bekerja dalam sektor pertanian. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Nur. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, pertanian digital yaitu salah satu alat pertanian modern yang dapat mengubah pertanian menjadi bisnis yang menarik. Digital farming merupakan program agar petani mengelola sektor pertanian dengan berbasis bantuan digital agroteknologi yang dapat memudahkan pengambilan keputusan secara praktis, bermanfaat, dan dapat memprediksi kemungkinan hujan dan serangan hama penyakit. Saat ini sudah ada beberapa digital farming yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Pertanian atau Kementan, di antaranya Smart Greenhouse, Smart Irrigation System, dan Smart Farming berdasarkan teknologi IT.
Selain itu, saat ini revolusi industri sudah semakin tampak karena maraknya penggunaan mesin-mesin otomatis yang sudah terintegrasi dengan jaringan internet. Inovasi dengan teknologi ini pun sudah menciptakan beberapa platform digital yang menghubungkan para petani dengan konsumen, seperti Tani Hub, Pak Tani Digital, 5 Kilo, dan Agromaret. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari Elin. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tanggapan, analisis, solusi terkait film yang berjudul Petani, Anak Muda, dan Pancasila. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.